Apakah anggaran itu? Apakah Anda terus-menerus kehabisan uang? Apakah Anda akan berhutang lagi? Tunggu dulu. Anda harus mengenali literasi keuangan dan belajar bagaimana mengelola anggaran Anda. Apa cara yang tepat untuk menghitung anggaran Anda dan apa yang harus dilakukan agar semuanya cukup? Anda akan segera mengetahuinya. Pastikan untuk menonton video ini sampai akhir dan jangan lupa untuk memberikan pendapat Anda di kolom komentar. Mari kita mulai. Untuk memulai, kita harus memahami apa arti anggaran dan dari mana asalnya. Pertama-tama, mari kita cari tahu apa yang dimaksud dengan pendapatan. Kita anggap gaji sebagai jenis pendapatan paling populer. Gaji adalah kompensasi moneter yang diterima karyawan sebagai imbalan atas tenaga kerjanya. Tinggi rendahnya gaji tergantung pada volume dan kualitas pekerjaan serta kualifikasi karyawan. Kedua, gaji karyawan juga akan dihitung dari laba kotor perusahaan tempat ia bekerja. Laba kotor adalah selisih antara harga dengan biaya barang dan jasa yang disediakan perusahaan. Oleh karena itu, gaji adalah anggaran yang akan dikelola oleh karyawan untuk memenuhi kebutuhan material mereka. Selanjutnya, anggaran adalah rencana keuangan Anda berdasarkan pendapatan Anda. Bagaimana cara untuk menghitung anggaran dengan benar? Jadi pertama-tama, Anda harus menghitung pendapatan dan pengeluaran Anda. Kartu bank atau laporan rekening dapat digunakan sebagai alat bantu. Anda dapat melakukannya secara manual dengan berpegang pada rumus berikut. I sama dengan M ditambah F ditambah W ditambah I, di mana I semua pendapatan atau dasar tambahan, M adalah pengeluaran wajib atau perumahan, transportasi dan lain-lain, F adalah makanan pokok, makanan ringan, W adalah pengeluaran untuk kebutuhan pakaian, I adalah inventaris untuk biaya tidak terduga. Atau Anda dapat menggunakan aplikasi di ponsel Anda. Aplikasi ini dapat memberi petunjuk pembelian apa yang dapat dihindari, sehingga akan dapat mengurangi pengeluaran Anda secara keseluruhan. Langkah kedua adalah membuat daftar kebutuhan dan tujuan keuangan Anda. Mari kita lihat salah satu metode yang aman dan telah terbukti, yaitu metode penganggaran 6 botol. Sebagai ilustrasi, misalnya kita memiliki karyawan yang menghasilkan $100. Kita harus mencoba mendistribusikan anggarannya sesuai dengan skema ini. Pertama-tama, kita harus mengalokasikan 50% dari anggaran untuk pengeluaran wajib, makanan, utilitas, perumahan, pakaian, komunikasi seluler, dan internet. Dalam kasus ini jumlahnya adalah $50. Akan ada 10%, yaitu $10 sebagai investasi untuk masa depan. Kemudian 10% untuk pendidikan seperti pelatihan, bahasa, dan lain-lain. Bagian ini menyangkut pengembangan diri, dan dana yang diinvestasikan dalam bagian ini harus dipertanggungjawabkan di masa depan. 10% yaitu $10 harus dialokasikan untuk dana cadangan, seperti pengeluaran yang tidak terduga. Letakkan di bantalan finansial Anda, karena siapa yang tahu apa yang akan terjadi besok. 10% yaitu $10 digunakan untuk hiburan. Ini adalah uang yang kita habiskan untuk diri kita sendiri dengan bersenang-senang. Dan terakhir 10% yaitu $10 adalah tabungan Anda. Langkah ketiga, Anda harus menetapkan tujuan keuangan, membayar cicilan atau menyisihkan uang untuk deposit. Transfer dana semacam itu harus dilakukan secara otomatis karena akan membantu untuk tidak melupakannya dan tetap berpegang pada rencana. Langkah keempat, penyesuaian anggaran. Anggaran untuk bulan ini mungkin berbeda dengan bulan berikutnya dan itu normal. Sesuaikan anggaran Anda berdasarkan kebutuhan dan tujuan keuangan Anda. Menabung atau menghasilkan lebih banyak, ini adalah dilema abadi. Mari kita hitung rasio pendapatan dan pengeluaran kita dengan rumus berikut. Jika pendapatan lebih besar daripada pengeluaran kita, maka kita dapat membelanjakan lebih banyak atau menambah tabungan kita. Jika pendapatan lebih kecil daripada biaya Anda, maka Anda harus mengurangi biaya dan merevisi anggaran. Lebih baik Anda menemukan pembelian yang dapat dihindari dan menemukan cara untuk menambah penghasilan. Anda dapat memperbaiki anggaran dengan melakukan hal-hal berikut: mencari pekerjaan sampingan, berinvestasi, mengerjakan sendiri pekerjaan-pekerjaan rumah. Jika pendapatan sama dengan pengeluaran kita, itu berarti kita membelanjakan seluruh pendapatan kita. Di satu sisi, ini hal yang baik,
karena kita tidak melewati batas. Tetapi di sisi lain, cara hidup ini disebut perjuangan dari gaji ke gaji. Ini tidak terlalu baik karena tidak mempersiapkan aspek-aspek seperti uang cadangan. Perhatikan berapa banyak dan di mana Anda membelanjakan uang Anda. Ini akan membantu Anda lepas dari kredit atau hutang. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda dan jangan lupa untuk memberikan like. Semoga berhasil.